Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Mama Kai. Kali ini aku mau bahas tentang panduan Shopee Affiliate Program sekaligus menjelaskan jenis konten yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan agar kita terhindar dari sanksi penalti. Yuk langsung aja, jangan lupa simak sampai akhir. Yang pertama ini menunjukkan cara bagaimana kita membuat link. Pasti semuanya teman-teman udah pada tahu ya. Dan sebelumnya sudah aku jelaskan juga beberapa contoh cara untuk membuat link, mulai dari link tokonya, link produknya, atau link dari flash sale, sudah ada semua. Nanti aku masukkan ke deskripsi untuk link video yang sudah aku buat sebelumnya. Nah, selanjutnya bagi pengguna TikTok dan Instagram, kita bisa merangkum seluruh link atau produk-produk yang akan kita promosikan dengan menggunakan aplikasi website yang sudah ada di Play Store. Yang mungkin biasa lebih umum digunakan adalah Instabio atau Milkshake. Tapi di sini aku lebih suka menggunakan Milkshake karena kita gratis meskipun membuat beberapa halaman. Nih aku tunjukkan ya tampilan Milkshake yang udah aku buat tutorialnya dan lebih menarik. Jadi dengan menggunakan aplikasi website Milkshake ini kita mudah banget mau buat katalog produk. Tinggal kita pasang aja di sini. Semua produknya sudah bisa diklik dan langsung terhubung ke Shopee. Dan yang ini versi yang ada di Instagram, bisa kita tempelkan di edit profil dan nanti akan masuk di bio. Nah, selanjutnya untuk pengguna Facebook, YouTube, dan Twitter, kita bisa membuat konten terlebih dahulu, mungkin foto ataupun video review. Nanti kita sisipkan link Shopee Affiliate kita ke dalam deskripsi ataupun pada caption. Nah, ini ada beberapa contoh konten yang bisa kita jadikan inspirasi untuk membuat konten. Nah, selanjutnya pada keuntungan affiliate, dan sekarang ini Shopee sudah membagi menjadi 3 jenis. Yang awalnya affiliate dan influencer, dan sekarang sudah muncul lagi partner. Jadi yang affiliate dan influencer itu komisinya 2,5% sampai 10%, sedangkan yang partner 5% sampai 10%. Untuk perhitungannya kita bisa coba hitung, misalkan nih untuk pengguna lama 2,5% kali dengan harga produk, maksudnya pengguna lama itu pembeli lama yang sudah pernah beli sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya sudah jelas ya, untuk pembayaran komisinya itu tiap 2 minggu sekali, dan untuk komisi di atas 1 juta nanti akan langsung otomatis masuk ke rekening kita, dan untuk di bawah 1 juta nanti akan masuk ke Shopee Pay. Nah, kalau masih ada yang tanya kenapa aku belum mendapatkan komisi sama sekali, jadi komisinya itu dihitung mulai dari 10.000. Jadi kalau misalkan periode pembayaran komisinya belum sampai 10.000, maka akan diakumulasikan ke periode pembayaran selanjutnya. Lanjut, ini ada info pembayaran pajak terbaru. Jadi yang sebelumnya itu kita pembayaran pajaknya itu diakumulasikan dalam 1 tahun. Nah, sekarang itu ada perubahan. Jadi tiap 2 minggu setiap pembayaran komisi itu langsung dipotong pajak ya. Jadi di sini ada simulasinya, dan ini berlaku bagi yang sudah mendaftarkan NPWP-nya. Kemudian ini ada laporan performa. Jadi kita bisa cek laporan mingguan kita, laporan order, ada juga laporan tim. Kita bisa cek di laporan notifikasi pembayaran komisi biasanya yang ada tiap minggu pada hari Rabu atau Kamis ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk bahas konten yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Shopee Affiliate Program. Kita masuk ke konten yang diperbolehkan dulu. Pertama, yaitu konten yang mempromosikan produk dari mall, Star, ataupun Star Plus. Nah, untuk jenis produk yang dilarang atau dibatasi kita bahas selanjutnya ya. Yang kedua adalah konten yang original atau asli buatan sendiri. Jadi, usahakan kita itu membuat konten hasil dari editan kita sendiri. Misalkan nih, meskipun cuma ngeditnya itu hasil screenshotan ataupun hasil video yang kita ambil dari Shopee, itu lebih baik kita bikin sendiri daripada kita harus merepost konten orang lain, karena nanti bisa jadi akan dilaporkan oleh pemilik asli dari konten yang kita repost. Yang ketiga adalah konten tidak mengandung unsur vulgar ataupun pornografi dan kekerasan. Jadi lebih baik dihindari banget kalau kita tidak mau direport. Jadi beberapa akun sosial media sekarang sudah menyediakan fitur report kalau misalkan kita mengandung unsur-unsur kekerasan ataupun pornografi. Yang keempat, konten yang kita buat tidak mengandung unsur SARA, yang mana konten SARA ini biasanya sangat sensitif ya. Selanjutnya yang kelima adalah konten yang kita buat itu harus bisa diakses oleh semua pengguna. Maksudnya di sini adalah konten kita buat itu kita posting ke akun sosial media yang tidak di private. Ini bertujuan agar jangkauan promosi kita itu bisa semakin luas. Selanjutnya kita lanjut bahas jenis konten yang melanggar aturan dari Shopee Affiliate. Yang pertama adalah konten kita mempromosikan produk rokok
produk palsu ataupun produk yang dilarang atau dibatasi lainnya, seperti contohnya mungkin obat-obat terlarang ya. Jadi meskipun ada toko yang berlogo Mall, Star ataupun Star Plus, tapi jika dia menjual produk-produk tersebut kita tidak boleh mempromosikannya. Yang kedua merupakan repost dari konten orang lain. Jadi sekarang Shopee Affiliate semakin tegas. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang merepost konten kita tanpa izin, nanti kita disediakan formulir pengaduan dan bisa melaporkan akun tersebut. Nanti aku tunjukin formulirnya di akhir ya. Yang ketiga adalah konten yang mengandung unsur vulgar ataupun pornografi. Jadi kita dilarang ya untuk mengupload konten yang berjenis kayak gini. Nah, yang keempat ini kita tidak boleh mengupload konten yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir ini adalah konten dan atau akun kita di private. Jadi selain percuma karena kita sudah membuat konten tapi kita private, ini juga melanggar aturan dari Shopee Affiliate Program sendiri. Nah, itu tadi beberapa jenis konten yang diperbolehkan dan jenis konten yang melanggar aturan Shopee Affiliate. Dan selanjutnya kita bahas apa sih konsekuensinya kalau misalkan kita melanggar aturan dari Shopee Affiliate. Jadi ini ketentuan dari Shopee yang menjelaskan tentang jenis pelanggaran dan penaltinya. Jadi berlaku bagi semua anggota Shopee Affiliate maupun influencer atau partner. Di poin pertama, jika kita mempromosikan produk yang dilarang atau dibatasi, seperti produk yang udah aku jelasin sebelumnya, kayak rokok atau produk palsu lainnya, maka konten tersebut wajib dihapus dan jika tidak dihapus maka komisinya tidak akan dicairkan. Poin kedua tentang penyalahgunaan logo Shopee. Jadi penaltinya adalah pemberian peringatan dan wajib untuk menghapus konten yang terkait. Selanjutnya poin yang ketiga ini adalah hak cipta dan keaslian. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan ada orang lain yang merepost atau mengupload konten dari kita tanpa izin, maka kita bisa melaporkan akun tersebut dan kita buktikan bahwa itu asli milik kita dan nantinya orang tersebut akan mendapatkan penalti berdasarkan undang-undang tentang hak cipta. Nah, yang keempat, jika konten kita mengandung unsur vulgar, kekerasan, atau diskriminasi, maka penaltinya konten harus dihapus. Jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan komisi. Dan yang terakhir, untuk konten yang mengandung unsur sara, maka wajib dihapus dan nanti akan diberi peringatan untuk penaltinya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara kita melaporkan pelanggaran tersebut. Jadi kita nanti melaporkan pelanggaran tersebut dengan cara mengisi formulir. Nanti aku sertakan link pengisian formulirnya di deskripsi ya. Dan ini diisi aja, dilengkapi data-datanya yang nantinya bisa membuktikan bahwa konten itu original punya kita. Jadi dengan begini kita akan merasa lebih dihargai ya sebagai konten kreator yang membuat video itu berdasarkan jerih payah sendiri dan agar tidak disalahgunakan. Karena seperti yang kita tahu banyak banget bertebaran akun-akun kayak gitu yang dia sengaja hanya merepost konten yang sedang viral dan dia salin link Shopee Affiliate milik dia kemudian langsung dia tempel ke video tersebut. Bahkan aku tahu sebelum adanya aturan atau tindakan tegas dari Shopee ini, beberapa konten kreator aku lihat di TikTok itu mencantumkan di bio-nya dilarang mencuri video, dilarang merepost seperti itu karena saking dia sudah resah ada akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja merepost tanpa izin. Oke, itu tadi teman-teman beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita terhindar dari penalti. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel Mama Kaya dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.